Halo sobat viewer semua, bertemu dengan saya di video pertama saya. Di sini saya akan mereview sebuah skala hobi, ya bisa dibilang mainan, cuma bukan mainan yang digunakan untuk anak-anak untuk bermain gitu ya. Cuma sebuah model kit di mana ini sebuah item yang dirilis oleh Tamiya dan bekerja sama dengan Honda ya, Honda Official Design Product. Di mana unit yang di sini yang mereka rilis adalah Honda VFR 750R RC30, sebuah replika motor dengan skala 1:12 yang dirilis oleh Tamiya dan Honda ya, yang digunakan untuk sebuah model kit ya. Bisa dibilang ini sebuah karya yang digunakan untuk hiasan, bisa untuk pajangan di rumah Anda, bisa sebuah replika, intinya sebuah replika yang bisa Anda taruh di mana saja sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Sebagaimana sebuah model kit ya, memerlukan proses perakitan gitu ya. Cuma saya nggak akan mereview itu, saya akan langsung mereview ketika sudah jadi nanti ya, setelah saya selesai mereview box ini dulu aja lah, dari penggambaran visual si Honda VFR 750R ini yang dirilis oleh Tamiya. Standar, terdapat artwork gambar 2 dimensi dari Honda VFR 750. Jadi ini adalah motor produksi massal yang dibidani oleh HRC langsung ya, Honda Racing Corporation, yang digunakan untuk ajang World Superbike di tahun itu ya. Jadi motor ini kalau realnya prestasi yang didapatkan adalah juara 2 kali di event World Superbike di tahun 1988 sampai 1989 kalau tidak salah. Itu istimewanya. Dan kenapa saya membeli ini, karena cukup unik. RC30 ini atau Honda VFR 750R ini adalah sepeda motor Honda yang menggunakan mono arm ya. Jadi cuma salah satu sisi aja lengan ayunnya, karena nggak banyak motor Honda yang menggunakan teknologi ini. Karena saya tidak akan membahas metode perakitan sprue 1 sampai sprue 5-nya part per part, karena jujur saja untuk unit ini sudah dilakukan perakitan. Nanti kita akan review ya setelah dirakit seperti apa penampakannya. Cuma sebelum itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat secara garis besar melalui manual instruction dari Honda VFR 750 ini. Apa sih spesialnya model kit itu dibanding dengan diecast? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa klaim dari model kit itu sangat detail gitu ya? Kenapa diecast kalah detail gitu ya? Kita bisa lihat di sini di manual instructionnya ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, model kit itu dilakukan perakitan ya. Kita harus punya alat-alatnya. Kalau di sini kita lihat alat sederhana ya, tang potong, kemudian cutter, kemudian pinset dan screwdriver atau obeng. Nah, di sini spesialnya adalah teman-teman harus melakukan proses perakitan dan pengecatan ya. Di sini ada kode-kode warna catnya, di mana ini tidak include. Jadi kalau teman-teman mau rakit, teman-teman harus membeli item-item ini untuk melakukan proses rakit si model kit ini. Jadi ada banyak langkah di sini, saya tidak akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman bisa melihat secara detail proses perakitan sebuah model kit dari nol sampai nanti selesai dirakit ya. Itu mulai dari blok mesin, mulai dari suspensi depan, velg, ban, kemudian dan yang lainnya ya, sprocket, radiator, tangki, seperti itu, fairing. Nah, di sini juga ada proses pengaplikasian water slide decals-nya. Jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat ya di cara detail applying decals. Gitu. Saya
tidak merakit, saya menggunakan jasa rakit oleh modeler lokal kita ya. Ada beberapa teman yang hobinya sama dan dia juga bisa merakit. Saya karena harus membeli banyak sekali alat, ya saya lebih memilih untuk sementara ini merakitkan model kit ini supaya nanti bisa dinikmati setelah jadi dan bisa di display langsung di lemari display saya gitu. Ini untuk sekilas pandang ya, sekilas history dan sekilas mengenai apa itu model kit. Nah, untuk hasilnya seperti apa, mari kita lihat sama-sama. So, sahabat viewer semua, jadi seperti ini wujud Honda RC30, Honda VFR 750R ya, dalam skala 1/12 yang dibuat oleh Tamiya Jepang. Seperti ini wujud yang sudah dirakit ya, teman-teman semuanya. Ini sengaja saya bongkar supaya teman-teman bisa melihat detail setelah dirakit ya. Karena untuk koleksi ini, mainan koleksi ini benar-benar sangat detail untuk para petrolhead, untuk para penghobi otomotif dan khususnya penghobi roda 2, penghobi sepeda motor, penghobi MotoGP, penghobi balapan, apapun itu yang berhubungan dengan mesin, berhubungan dengan speed, berhubungan dengan otomotif freak, mungkin salah satu alternatif koleksi baru yang wajib teman-teman miliki gitu ya. Jadi kita mulai dari fairing dulu ya. Untuk fairing ini saya display terpisah karena untuk detail mesinnya supaya bisa terlihat di lemari display saya. Jadi sekalian kita review aja. Untuk fairing ya kurang lebih seperti ini. Bisa dilepas atau teman-teman bisa memasang fairing ini di bodi replika motor yang teman-teman koleksi. Ini opsional, ini soal selera, teman-teman bisa melakukannya atau tidak. Jika tidak ya mungkin bisa meniru cara saya ya. Jadi bisa meniru cara saya. Jika tidak ingin dipasang supaya detail mesin bisa dilihat, teman-teman bisa meletakkan pada sebuah stand yang saya custom sendiri ya, untuk untuk membuat cantolan istilahnya, untuk membuat ya supaya bisa dilihat dan dinikmati secara terpisah gitu. Untuk fairing ya seperti ini aja sih, seperti umumnya fairing sepeda motor pada umumnya yang real. Ini skala 1/12-nya seperti ini. Nanti untuk pemasangan ke body, untuk pemasangan ke replika CRC30 ini, VFR 750 ini bisa menggunakan sebuah cotter pin, atau kalau dari Tamiya untuk pabrikan lain kadang seperti itu. Kalau untuk Tamiya sendiri berbeda-beda, ada yang menggunakan baut, ada yang menggunakan hanya di snap kitkan, jadi cuma di snapkan gitu, ditekan dan akan mengunci sendiri secara otomatis gitu. Kemudian kita langsung aja mereview finish model dari Honda VFR 750 R ya, yang diproduksi tahun 87 untuk versi sebenarnya atau versi sepeda motor realnya sampai tahun 1993 dan sempat menjuarai event World Superbike ya di tahun 1989 dan tahun sebelumnya yaitu 1988 yang yang diraideri oleh rider dari Amerika Serikat yang bernama Fred Merkle kalau saya cek di Google gitu ya. Ini untuk yang finish modelnya ya, mulai dari mesin 750cc V 90 derajat ya, 90 derajat sudutnya ya, bukan 90 derajat Celcius tetapi 90 derajat sudutnya ya. Mulai dari sisi kiri dulu ya, terdapat satu knalpot ya, satu silencer dari dua blok mesin ya yang digabungkan menjadi satu, 4 silinder ya, 4 silinder
dari blok depan dan blok yang di belakang ya. Di sini ada reservoir radiator, ada radiator, sangat-sangat detail. Dari blok mesin yang juga ada letter Hondanya, kemudian replika nameplate ya, sampai tidak kelihatan untuk bacanya, hanya VFR 750 RC30. Untuk yang lebih kecil lagi tulisannya tidak terlihat ya teman-teman, sangat-sangat detail. Kemudian yang spesial di sini adalah ini adalah salah satu replika masterpiece motor buatan Honda ya, RC30 yang menggunakan Pro Arm ya. Langsung ke sisi kanan ya, sisi kanan. Nah, single arm ya, puntung yang sebelahnya tidak dilengkapi oleh arm ya. Jadi yang dulu kalau versi realnya ini menurut artikel yang saya baca di Google, jadi Honda mendevelop motor ini dengan sebuah perusahaan migas atau minyak atau oil ya, Elf dari Perancis ya, membuat prototipe yang bekerja sama. Kemudian Honda mungkin diberikan paten untuk membuat motor dengan spesifikasi single arm atau mono arm atau pro arm lah, seperti itu. Sebelum Ducati membuat pro arm ya di motor-motornya, Honda sudah membuat duluan di tahun 1987 sampai 1993. Ya seperti ini kondisi dalam. Ini yang sisi kanan, blok mesin sangat detail. Kemudian lampu ya, mulai dari mika juga bagus ya. Roda depan bisa diputar, cuman untuk suspensi tidak seperti diecast ya, terutama seperti merek-merek seperti Mini Jam seperti itu yang suspensi depan belakang bisa rebound gitu ya, bisa naik turun. Kalau untuk Tamiya fix ya, karena Tamiya itu memang benar-benar menjual suatu detail yang benar-benar sangat-sangat detail. Walaupun tidak bisa dimainkan, tetapi saya lebih cenderung suka yang super detail seperti ini. Bahkan model kit standar itu dari Tamiya masih terkadang kita harus membeli dari factory lain atau dari pabrik mainan lain di mana super detail untuk katalog Tamiya itu dibuat gitu ya. Contohnya Studio 27 seperti itu. Jadi untuk mengupgrade yang replika motor yang sudah detail ini dengan beberapa upgrade super detail seperti change ya. Kalau ini change-nya fix, tidak bisa diputar, hanya roda saja yang bisa diputar, roda belakang dan roda depan. Untuk yang sudah diberi part yang super detail, ada beberapa, mungkin nanti teman-teman bisa view di channel YouTube lain atau channel YouTube modeler luar negeri, ini bisa diputar gitu ya, si change-nya di custom seperti itu. Kemudian ini ada side stand ya, side stand standar samping, tetapi saya tidak menggunakannya. Saya memilih untuk menggunakan stand pedok untuk menopang si mainan ini seperti ini ya. Jadi modelnya karena mono ya, stand pedoknya bukan dua kiri kanan, tetapi modelnya seperti ini, hanya dari sisi kiri masukin ke hole lubang yang sudah disediakan ya. Jadi seperti asli, metodenya seperti ini. Jadi ya seperti ini penampakan atasnya. Speedometer, seperti asli. Oke, ini untuk detailnya ya, dan sedikit histori mengenai Honda RC30 VFR 750RR, VFR 750R ya. Kemudian belakang, ban belakang lumayan coraknya, dan di sini kalau dilihat sampai ada ukurannya ya, ada ukuran spesifikasi dari si ban belakang. Nah, kalau dilihat ini Brightstone, kalau bisa teman-teman lihat
itu Brixton. Jadi bener-bener seperti kendaraan asli ya, cuma ini ya versi kecil dan hanya untuk display pajangan saja bagi orang-orang yang suka terhadap sepeda motor, orang yang suka terhadap hal-hal yang berbau otomotif. Dan mungkin salah satu alternatif item sebagai pemanis ruangan rumah Anda, tempat tinggal Anda, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk mengkoleksi item ini. Jadi seperti itu rekan-rekan semuanya, sobat viewer semua, itu saja. Mungkin saya akan review model kit lain di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dipencet tombol like-nya, dan jika berkenan teman-teman bisa subscribe supaya saya bisa mengupload video-video terbaru dengan model kit yang lainnya atau mungkin dengan mainan bapak-bapak lainnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.